Zaman sekarang untuk melakukan aktivitas sudah bisa dikatakan sangat cukup cepat dan tidak ribet, termasuk aktivitas dunia medis. Segala penyakit yang dulu susah diatasi, sekarang bisa teratasi dengan mudahnya, apalagi aktivitas medis tersebut dibantu dengan alat canggih. Tapi pernah tidak, kita membayangkan bagaimana aktivitas medis di zaman dulu tanpa bantuan teknologi sekarang? Mari kita telusuri aktivitas apa yang pernah dilakukan para medis di zaman dulu. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari bersama-sama membangun channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Klik tombol like jika kamu suka dan jika bermanfaat bagikan kepada yang lain agar channel ini menjadi hiburan untuk kita semua. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Operating system. Enjoy. Di urutan pertama, metode unik untuk menghangatkan pasien. Di zaman sekarang, semua orang tentu menginginkan suhu yang hangat dan stabil ketika tengah beristirahat, karena dengan itu, waktu istirahat kita menjadi sangat sempurna. Hal itu tampaknya memang telah dipikirkan oleh tenaga medis pada zaman dahulu, di mana di zaman dulu, peralatan medis pada saat itu tak secanggih zaman sekarang, makanya para medis berusaha memutar otak agar para pasien bisa mendapat kehangatan yang cukup. Dan akhirnya muncul ide penggunaan selimut untuk menghangatkan para pasien. Metode ini terinspirasi dari cara mereka menghangatkan seorang bayi, dan disitulah para pasien pun dilakukan dengan cara yang sama, di mana pasien mereka akan dibalut dengan sangat rapi dan kuat, dengan tujuan utamanya agar sang pasien bisa tetap hangat, tenang dan nyaman. Konon mereka berpikir, dengan cara ini dinilai sangat efektif untuk membuat pasien tetap tenang dan tidak banyak bergerak. Akan tetapi kalau dilihat lebih jauh, metode ini kuat dugaan digunakan untuk para pengidap gangguan jiwa. Tujuan tentu agar mereka tidak banyak berontak. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, metode aneh seperti ini dinilai tidak berhasil karena tidak memberi efek apapun pada proses penyembuhan meski membuat mereka yang dibalut merasa lebih tenang. Di urutan kedua, metode operasi plastik yang mengerikan. Seperti kita ketahui, operasi plastik sudah cukup banyak diminati pada zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang dengan teknologi yang bisa memungkinkan dapat mempermudah para medis untuk melakukannya. Tapi, perlu kita ketahui di zaman dulu operasi plastik hanya dilakukan untuk memperbaiki bagian tubuh pasien yang cacat karena perang atau penyakit. Metode ini sangat cukup jauh berbeda dilakukan di zaman sekarang, karena peralatan yang tidak cukup memadai serta obat pendukung untuk menahan rasa sakit masih belum sempurna ditemukan, maka pasien yang dioperasi akan menahan rasa sakit yang cukup mengerikan bagi kita sekarang. Tapi penderitaan pasien masih belum cukup sampai di situ juga, di mana pasien ini akan terus menahan rasa sakit itu sampai bagian yang telah dioperasi tersebut, kulitnya tumbuh kembali dan benar sembuh. Perlu kita ketahui juga, untuk penyembuhan cepat mereka melakukan metode yang aneh di mana pasien tersebut akan diperban. Bayangin jika metode ini dilakukan di zaman sekarang, pasti banyak yang tidak berminat untuk operasi plastik. Urutan yang ketiga, perawatan pasien kanker. Seperti yang kita ketahui, penyakit kanker hingga saat ini masih menjadi momok menyeramkan bagi seluruh umat manusia, karena penanganannya yang harus cepat dan tepat agar nyawa bisa diselamatkan. Tapi di zaman dulu, cara perawatan penyakit kanker sangat tidak lazim untuk dilakukan di waktu yang sekarang, di mana di zaman dulu pasien yang mengidap penyakit kanker ini, terutama penyakit kanker di bagian lehernya, harus rela dibalut dengan rasa tidak nyaman dengan alat yang aneh di bagian lehernya. Entah ini alat apa namanya. Tapi bagi kita, jika melihatnya, ini sangat memberikan dampak negatif bagi pasiennya dan tidak memberikan kesembuhan untuk pasien tersebut. Urutan keempat, operasi diri sendiri.
Jika kita memikirkan hal tersebut di zaman sekarang sangat menakutkan bagi kita, karena sehebat apapun seorang dokter rasanya mustahil untuk bisa mengoperasi dirinya sendiri, membelah tubuh sendiri dalam keadaan sadar tanpa menggunakan bius tentu akan sangat mengerikan untuk dilakukan. Selain itu, rasa sakit yang ditimbulkan pasti akan sangat luar biasa. Tapi anggapan itu sepertinya telah dipatahkan oleh seorang dokter asal Rusia yang mampu dengan tenang membelah perutnya sendiri dan melakukan operasi. Dokter bernama Leonid Rogozov ini terpaksa harus mengoperasi dirinya sendiri karena tidak ada dokter lain di wilayah tempat tinggalnya. Sementara di saat yang bersamaan dia harus segera mengobati cedera di ususnya akibat tertimpa sebuah pohon, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk melakukan operasi pada tubuhnya sendiri. Leonid sebenarnya saat itu tidak yakin jika usahanya akan berhasil, namun ajaibnya ia berhasil melakukan operasi berbahaya ini dan selamat. Apa yang dilakukan oleh Dr. Leonid Rogozov telah membuatnya menjadi legenda dalam dunia kedokteran dengan menjadi satu-satunya orang yang bisa mengoperasi dirinya sendiri dan berhasil selamat, antara menakjubkan dan mengerikan ya. Urutan kelima, proses lobotomi untuk gangguan jiwa. Perlu kita ketahui, lobotomi adalah tindakan bedah otak mengerikan dari pertengahan abad 20 yang sudah tidak dipraktikkan lagi saat ini. Metode ini dilakukan karena di zaman dulu untuk penyembuhan penyakit jiwa tidak memadai ilmu dan penelitian di dalam penyakit sejenis ini. Kemudian, prosedur ini diperbarui dengan cara merusak bagian depan otak dengan kawat besi. Kawat ini juga dimasukkan lewat lubang dari tengkorak. Metode ini awalnya dilakukan oleh seseorang yang ahli saraf asal Portugal bernama Antonio Egas Moniz. Prosedur ini kemudian dikembangkan oleh para ahli bedah saraf di seluruh dunia, termasuk Walter Freeman dari Amerika Serikat. Menurut catatan oleh seorang pakar saraf dan kejiwaan Dr. John Bedins, para korban lobotomi menunjukkan gejala-gejala layaknya mayat hidup. Mereka jadi kehilangan kemampuan bicara, berkoordinasi, berpikir, dan merasakan emosi. Di akhir tahun 1980-an, prosedur lobotomi akhirnya diberhentikan dan dilarang dipraktikkan. Selain itu, pada tahun 1950 pengobatan terhadap gangguan jiwa dengan obat-obatan mulai dikembangkan. Pengobatan baru ini akhirnya berhasil menggeser praktik sadis lobotomi tersebut. Jadi intinya adalah kita perlu bersyukur lahir pada zaman sekarang dan menikmati pelayanan para medis yang berusaha memberikan pelayanan ekstrak untuk kita. Kita pun perlu berterima kasih kepada tim medis. Dengan pengetahuan mereka, pelayanan mereka tidak sengeri di zaman dulu. Demikian dari saya, semoga apa yang telah dibahas di episode kali ini bisa menjadi hiburan dan penambah wawasan kita semua. Akhir kata dari saya, untuk mengubah yang lain agar menjadi lebih baik lagi, perlu melakukan tindakan awal pada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.